Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, sekarang kita lihat sifat sholat Nabi membaca surat yang panjang dan pendek. Sifat sholat Nabi membaca surat yang panjang dan pendek. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, yang artinya kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surah lainnya di 2 rakaat pertama dari sholat 3 dan 4 rakaat. Surah yang dituntunkan untuk dibaca, yang pertama sholat subuh dengan surat Tiwalil Mufassal, yang kedua sholat maghrib dengan surah Qisoril Mufassal, kemudian yang ketiga sholat wajib lainnya dengan surah Ausatil Mufassal. Disebutkan wa yaqra'u maha fi raka'atainil ulayaini minar rubaiyati was sulasiyati suratan. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah satu surat lainnya di 2 rakaat pertama dari sholat 3 dan 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua itu ada tambahan baca surat. Biasanya Nabi SAW itu, ini dibagi 3 di sini ya. Sholat subuh takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Sholat subuhnya baca surat tiwalil mufassal. Tiwal itu artinya panjang. Ini saya jelaskan. Namun masih dalam potongan ayat yang pendek-pendek. Terus, kalau sholat maghrib, wafil maghrib min kisarihi. Kalau sholat maghrib, suratnya itu kisarul mufassal. Suratnya pendek-pendek. Seperti apa? 3 kul. Ya. Tahu 3 kul kan? Surat paling favorit. Apalagi imam-imam kalau di kampung-kampung itu hafal sekali itu. Ya antum juga kan? Terus wafil baki salat lainnya min ausatihi, yaitu surat salat yang lainnya berarti apa? Zuhur, asar, isya. Suratnya itu ausatil mufassal. Ausat itu artinya pertengahan. Kalau tiwal itu panjang, kisar itu pendek, ausat itu pertengahan. Saya ulang, tiwal itu panjang, kisor itu pendek, ausat itu pertengahan. Maka Nabi SAW biasanya bedakan itu, subuh panjang sekali. Kalau maghrib, ya pendek-pendek. Kalau wajib lainnya, zuhur, asar, isya, pertengahan. Dan sekarang panjang dan pendeknya surat yang dibaca. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian tiwal mufassal itu apa. Panjang dan pendeknya surah yang dibaca. Surah Tiwalil Mufassal adalah mulai dari surah Qaf hingga surah Al-Mursalat. Surah Qisoril Mufassal adalah mulai dari surat Ad-Duha hingga akhir Al-Quran. Sedangkan surah Ausatil Mufassal adalah mulai dari surah An-Naba hingga surah Al-Lail. Berarti kita bagi 3. Tiwal apa tadi artinya tiwal? Panjang. Berarti mulai dari Qaf sampai Al-Mursalat. Juz 29 terakhir. Ya, dari surat Qaf. Perlu dicatat mufassal itu artinya potongan ayatnya pendek-pendek. Qaf wal Qur'anil Majid. Pendek. Beda dengan Al-Baqarah. Itu potongan tiap ayatnya panjang-panjang. Yang penting mufassal sifatnya pendek-pendek. Walaupun ada yang jumlah ayatnya banyak. Nah, terus yang kedua, yang setelah tiwal ausat dulu. Pertengahan. Berarti setelah surat Al-Mursalat, An-Naba sampai sebelum surat Ad-Duha yaitu Al-Lail. Sampai wal-laili idza yaksha. Nah, terus yang terakhir Qisorul Mufassal, berarti dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. 3 kul masuk yang mana berarti? Qisorul Mufassal. Surat Inna Atainakal Kautsar masuk mana? Qisorul Mufassal. Al-Asr Qisorul Mufassal. Ya kan? Ya.
Terus surat Asy-Syams masuk mana? Asy-Syams. Ausatil mufassal. Al-Mulk. Tiwalul mufassal. Baik. Lanjut lagi ada perkataan Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah berkata, surah yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah bisa satu surah utuh atau sebagiannya saja dari awal, pertengahan atau akhir. Itu pun sah. Jadi kalau membaca surat boleh dia baca di awal utuh sampai akhir. Bisa cuma awal saja dia potong. Bisa juga di pertengahan dia potong. Bisa juga dia ambil akhir sampai ayat terakhir. Ya, dibolehkan seperti itu. Terus Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Nabi SAW selesai dari membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah lainnya. Kadang beliau baca bacaan yang panjang, kadang beliau memperingannya karena maksud safar atau hajat lainnya. Kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan atau tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Yang terakhir inilah yang umumnya beliau lakukan. Taib. Jadi kadang beliau timbang-timbang itu panjang bacaannya. Kadang karena safar atau ada hajat pendek surat yang dibaca. Kadang pula beliau membaca bacaan yang pertengahan. Yang terakhir ini yang paling sering Nabi SAW lakukan, yaitu surat yang pertengahan. Terus dari Abu Barzah. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, seusai Rasulullah SAW melaksanakan sholat asar, salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya yang terletak di pinggir kota Madinah, dan saat itu matahari masih sangat panas terik. Beliau suka mengakhirkan sholat isya, tidak menyukai tidur sebelumnya dan berbincang-bincang setelahnya. Beliau pulang dari sholat subuh saat seseorang dapat mengenali siapa yang duduk di sampingnya. Beliau membaca sekitar 60 hingga 100 ayat Al-Quran pada sholat subuh. Nah, dari hadis ini maksudnya ingin ditunjukkan berapa ayat yang dibaca pada sholat subuh. Ketika itu disebut apa? Wa yaqra'u bisittin ilal mi'ah. 60 sampai 100 ayat. 100 ayat itu sekitar surat Al-Kahfi. Ya, jadi dari awal sampai akhir tadi. Biarkan kamu batuk-batuk di belakang, nggak peduli. Atau apa gitu. Oh ya kayak gini bacanya. Kalau kamu kan nanti banyak ini tingkah di belakang. Ya, untung nggak keluar kalimat. Kalau keluar kalimat batal nih. Suwe misalnya. Itu ada yang kayak gitu pernah kejadian itu sholat tuh. Pernah saya mimpin sholat di SMA apa? Saya nggak dengar di belakang itu saya nggak dengar. Tapi ada kalimat itu keluar pokoknya. Saya cuma baca ya tadi cuma tiwalul mufassal aja ya tadi tiwalul mufassal pertengahan. Tadi belakang memang bocah-bocah ini keterlaluan gitu. Ada aja. Ada yang cerita saya di belakang gitu pokoknya. Ya. Cerita saya di belakang, Ustaz itu ada yang teriak-teriak belakang gitu. Oh ya untung saya nggak dengar itu. Kalau nggak saya habis sholat saya ceramain lagi mereka. Pas lagi mimpin sholat maghrib kalau nggak salah itu, baru sholat maghrib, belum saya hantam sholat tarawih nanti itu. Nggak tahu mereka jadi bagaimana, anak SMA itu. Punya ada kata-kata yang keluar di belakang itu, ribut sana sini. Terus adapun dalil membaca surah yang panjang dan pendek seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita lihat dalilnya kapan Nabi baca Qisarul Mufassal, Tiwalul Mufassal, Awsatul Mufassal. Ini dalilnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Kami sholat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan memperingan 2 rakaat terakhirnya. Sedangkan sholat asar lebih diperingan dari sholat zuhur. Adapun sholat maghrib dibacakan surah Qisarul Mufassal. Pada sholat isya dibacakan surah Asy-Syam dan yang semisal dengannya. Adapun sholat subuh dibacakan 2 surah yang panjang. Nah kita lihat, disebutkan aku pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Ini kata Abu Hurairah. Kami sholat di belakangnya dan ia memanjangkan 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. 2 rakaat pertama sholat zuhur berarti ada bacaan surat setelah Al-Fatihah dan memperingan 2 rakaat terakhirnya berarti
dia tidak seperti 2 rakaat pertama untuk sholat zuhur tadi. Sebenarnya ada beberapa riwayat juga sebutkan rakaat ketiga keempat setelah Al-Fatihah masih boleh baca surat. Dikarenakan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW sempat baca rakaat 3, 4 itu 15 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7, berarti ada tambahan 8 ayat. Ya. Itu dibaca rakaat 3, rakaat keempat. Nah terus sholat asar lebih diperingan dari sholat zuhur. Adapun sholat maghrib sholatnya qisarul mufassal. Pada sholat isya dibaca surat Asy-Syams. Asy-Syams masuk surat apa tadi? Asy-Syams sudah tiwal kan? Sudah awsat ya, awsat pertengahan. Asy-Syams dan yang semisal dengannya berarti yang awsat mufassal. Adapun sholat subuh dibacakan 2 surat yang panjang. Dibaca bisurataini tawilataini. 2 surat yang panjang untuk sholat subuh. Kenapa sholat subuh kok bacaannya panjang? Karena ketika itu hadir malaikat. Dan Allah katakan wa Qur'an al-fajri, lakukanlah sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu nanti disaksikan. Apa maksudnya? Dihadiri oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya jawab dulu sedikit. Lebih afdal tarawih 11 atau 23 rakaat? Tarawih yang pendapat paling tepat kalau minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi. 11 dibolehkan sebagaimana praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 23 juga dibolehkan karena keputusan dari Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Umar lakukan 23 rakaat. Ya, Umar lakukan 23 rakaat. Suruh mimpin sholat tadi, ada yang suruh jadi imam, Umar suruh 23 rakaat. Kenapa disuruh kok 23? Ingat, pertama, Umar khalifah, Khulafaur Rasyidin, penggantinya Nabi. Maka perkataannya ketika itu dianggap seperti perkataan Nabi. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang dapat petunjuk dalam ilmu dan amal. Berarti Umar lakukan, berarti kita ambil perkataannya tadi. Yang kedua, Umar itu kerjakan 23 karena mengingat kalau di masa Nabi SAW sholat tarawihnya lama. Ya, sholat tarawihnya lama. Bisa jadi 1 rakaat itu selesai 100 ayat. Surat apa tadi? Al-Kahfi. Berapa rakaat? 1 rakaat. Kamu paling cuma ikut 2 aja terus saya ada urusan dulu. Kalau kamu Rasul mau selesai sholat tarawih tadi itu mau menjelang subuh lah itu. Nah, berdiri ini seperti ini lama sekali. Maka Umar punya inisiatif karena sahabat ketika itu sudah tidak kuat seperti dulu, ya. Mungkin kalau ada Rasul mereka lebih semangat gitu. Namun ini beda. Ya, dengan imam yang lainnya tidak seperti Rasul SAW, maka mereka ingin kurangi lama berdirinya, maka dibagi tadi. Tapi jumlah rakaat ditambah jadi 23. Maksud Umar di sini tidak menyelisih hadis Nabi karena Nabi SAW tidak pernah membatasi sholat tarawih, cuma ada perkataan Aisyah saja. Namun tidak dari qaul Nabi SAW secara langsung, cuma perkataan Aisyah. Aisyah katakan Nabi SAW tidak pernah lebih daripada 11 rakaat.